Banyak yang bertanya bagaimana dan seperti apa kebijakan dan pendistribusian pupuk subsidi saat ini. Agar Sobat Tani lebih paham terkait hal tersebut, yuk simak penjelasan Mintani berikut ini. Berdasarkan data ERDKK 2021, jumlah petani di Indonesia mencapai 16,6 juta jiwa, dengan kebutuhan pupuk secara nasional sebesar 23,2 juta ton. Jika dirupiahkan, kebutuhan pupuk tersebut mencapai 67,12 triliun rupiah. Lalu, berapa pagu anggaran pupuk bersubsidi tahun 2021 ini? Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan, pagu anggaran subsidi pupuk tahun anggaran 2021 sebesar 25,276 triliun rupiah dengan volume 7,2 juta ton. Merujuk pada pagu anggaran tersebut, maka pupuk bersubsidi hanya mampu memenuhi 40% dari total kebutuhan pupuk secara nasional. Hal tersebut maklum terjadi, mengingat negara mengalokasikan anggaran subsidi tidak hanya terbatas pada sektor pertanian. Anggaran subsidi juga dibutuhkan untuk peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Dengan adanya keterbatasan tersebut, maka wajib hukumnya penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara tepat sasaran. Salah satunya dengan memastikan penerima subsidi adalah petani yang memiliki luas lahan maksimal 2 hektar setiap musim tanam dan tergabung dalam kelompok tani. Bahkan untuk mempertajam penyaluran pupuk bersubsidi, pemerintah kini menerapkan sistem ERDKK atau Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. IRDKK adalah semacam proposal pengajuan yang harus disiapkan kelompok tani sebagai dasar bagi Dinas Pertanian untuk menentukan kebutuhan pupuk di suatu daerah. Sistem ini diharapkan dapat membuat alur distribusi pupuk bersubsidi lebih transparan dan tepat sasaran serta meningkatkan efisiensi anggaran subsidi pupuk setiap tahunnya. Sobat Tani juga perlu tahu bagaimana tata kelola distribusi dan pengawasan pupuk bersubsidi, serta siapa saja yang terlibat dan harus berkomitmen dalam proses tersebut. Berikut adalah tata kelola distribusi dan pengawasan pupuk bersubsidi yang perlu Sobat Tani pahami. Tata kelola tersebut menggambarkan seberapa banyak pihak yang terlibat dan harus berkomitmen dalam tata kelola distribusi hingga pengawasan pupuk bersubsidi, mulai dari tahap persiapan, penyaluran, monitoring atau pengawasan, verifikasi atau validasi, hingga proses pembayaran. Komitmen di tingkat daerah juga menjadi hal yang sangat penting karena pemerintah daerah memiliki posisi sebagai pintu pertama dari setiap tahapan dalam tata kelola pendistribusian pupuk bersubsidi. Mereka juga bertanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk melakukan alokasi atau realokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Persoalan anggaran pupuk bersubsidi yang terbatas tidak boleh menjadi halangan dalam mewujudkan target-target pembangunan pertanian. Berikut adalah berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalisasi penggunaan anggaran pupuk bersubsidi tersebut. Agar distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan transparansi penyaluran pupuk terwujud, pemerintah juga tengah memaksimalkan percepatan implementasi kartu tani di berbagai wilayah. Kartu tani merupakan sarana akses layanan perbankan yang terintegrasi, yang juga berfungsi sebagai kartu subsidi dan membantu petani dalam berproduksi. Kartu tani juga berfungsi sebagai identitas diri petani, sarana menabung, serta salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman kredit usaha rakyat guna pembiayaan pertanian. Berikut adalah konsep kartu tani dalam membangun transparansi pupuk bersubsidi. Dan berikut ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan percepatan implementasi kartu tani di berbagai daerah. Nah,
Sobat Tani juga perlu tahu bahwa PT Pupuk Indonesia Holding Company atau PIHC adalah perusahaan di bawah BUMN yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap penyaluran pupuk di Indonesia. Jika terjadi kelangkaan pupuk di suatu wilayah atau hambatan distribusi lain yang terjadi di tingkat distributor atau kios pengecer pupuk resmi, Sobat Tani dapat menghubungi layanan yang disediakan PIHC di nomor berikut ini. Yuk kita pahami terkait kondisi dan prosedur mendapatkan pupuk bersubsidi. Bersama kita awasi pendistribusian pupuk untuk petani agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani dalam meningkatkan produksinya secara maksimal. Jika kamu menemui adanya penyelewengan dalam proses pendistribusian pupuk, jangan lupa agar segera laporkan secara berjenjang lewat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3 yang telah dibentuk di masing-masing provinsi ya.